Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sebab pada hari ini, hari Minggu, kita kembali lagi disirami dengan embun-embun sorgawi yang akan menumbuhkan benih-benih iman, yang akan menumbuhkan kekuatan rohani yang bekerja di dalam hidup kita. Saya memberi tema untuk khotbah pada hari ini, yaitu mengubah kualitas hidup. Nah, saudara, kita perlu untuk mengubah kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas, maka kita bicara tentang mutu. Kita berbicara tentang bobot dari sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Allah ini berguna untuk menaikkan, untuk mengubah kualitas hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian Anda ingin mengalami perubahan kualitas hidup, kita harus selalu hidup dengan firman Allah. Sebab firman Allah memurnikan, firman Allah merestorasi, firman Allah mengoreksi apa yang tidak baik dalam hidup kita. Mari kita buka Ayub pasal 14 ayat pertama. Ayub pasal 14 ayat 1. Puji Tuhan. Satu ayat saja kita melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi manusia yang lahir dari perempuan, berarti ada manusia yang tidak lahir dari perempuan, tapi bukan lahir dari pria. Tapi ada manusia yang tidak melalui seorang wanita. Ya, ada Adam, ada Hawa, ya. Tapi manusia yang lahir dari perempuan, dari seorang ibu, dari satu pribadi perempuan, ditulis dalam Alkitab singkat, pendek umurnya. Umur adalah durasi kehidupan. Umur adalah durasi panjang dari satu siklus kehidupan, dari satu periode hidup manusia. Nah, orang yang terlahir dari seorang perempuan, manusia yang terlahir dari perempuan, umurnya singkat dan juga penuh kegelisahan. Gelisah, galau, khawatir, itu semua merupakan varian dari kegelisahan. Kegalauan, khawatir, ketakutan. Nah, itu merupakan satu keadaan manusia yang terlahir dari perempuan. Jadi Alkitab cukup jelas untuk menggambarkan kepada kita kualitas hidup manusia yang terlahir dari perempuan. Nah, kodrat hidup kita memang terlahir dari perempuan. Kodrat hidup kita terlahir dari perempuan, dari ibu kita. Tetapi Alkitab memberi penekanan bahwa semua manusia yang terlahir ini memiliki kegalauan hidup, kegelisahan hidup, memiliki kekhawatiran, ketakutan. Itulah manusia dengan kualitas hidup yang ternyata rapuh. Dengan kualitas hidup yang sebenarnya tidak bisa diandalkan. Dengan kualitas hidup yang sebenarnya tidak bisa kita pergantungkan masa depan kita, karena gelisah, bawaannya adalah kekhawatiran, bawaannya khawatir, takut. Coba Anda lihat saudara, kehidupan kita hari ini. Kita dipenuhi dengan kegelisahan di dalam pikiran kita. Apakah masih bisa lagi kita melanjutkan usaha? Apakah masih bisa pekerjaan ini menafkahi hidup kita? Ibu-ibu yang ada di rumah berpikir bagaimana bisa anak-anak dapat sekolah, bagaimana bisa makan setiap hari. Bapak-bapak yang sementara bekerja, imam-imam keluarga, kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga. Kita berpikir tentang beban-beban tanggung jawab. Dan semua itu merupakan bagian daripada kualitas hidup manusia yang memang dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Maka kita semua pada hari ini menginginkan supaya hidup kita ini diubah. Itulah gunanya kita hidup dan bergaul dengan Tuhan. Kalau orang hidup bergaul dengan Tuhan, dia selalu akan dibaharui kekuatannya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditulis di dalam Alkitab bahwa hidup manusia itu pendek.
Kalau kita renungkan firman Allah, memang benar apa yang ditulis dalam Alkitab bahwa manusia yang terlahir dari perempuan, semua durasi hidup mereka tidak mencapai usia 1 hari dalam pandangan Tuhan. Ya, Metusala umurnya cuma 969 tahun. Jika dibandingkan dengan apa yang ditulis dalam Alkitab bahwa 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Dan kita mengacu kepada apa yang dikatakan Musa dalam kitab Mazmur, bahwa kehidupan manusia bagaikan rumput, bunga rumput. Pagi dia berkembang, dia mekar bunganya begitu cantik indah. Tapi sore hari, petang, dia menjadi lisut dan layu. Dia tidak bisa bertahan bahkan untuk 1 hari, bahkan untuk 24 jam dia tidak bisa bertahan. Dari pagi sampai petang kira-kira cuma 12 jam. Saudara, kehidupan kita begitu rapuh. Hidup kita ini tidak bisa kita andalkan. Kita tidak bisa bergantung kepada kuat kita. Kita tidak bisa bergantung kepada hikmat kita. Kita tidak bisa bergantung kepada apa yang ada pada kita. Harta, uang, segala sesuatu, jabatan, posisi kita hari ini satu saat direbut orang. Posisi kita hari ini satu saat bisa orang menggoncangkan tahta kita dan ada orang lain menggantikannya. Demikianlah keadaan hidup kita. Kita rapuh dan pendek umur kita. Belum lagi sakit penyakit yang ada di sana, di luar sana bekerja begitu rupa, mengancam kehidupan manusia. Begitu mudahnya orang kehilangan nafas hidup, begitu mudahnya orang kehilangan kehidupan, begitu mudahnya orang kehilangan masa depan. Itulah kehidupan seorang manusia yang terlahir dari perempuan. Nah, saudara, Alkitab menyampaikan kepada kita fakta-fakta, realita kehidupan yang manusia jalani. Itulah kodrat hidup kita. Nah, saudara, kalau kita renungkan firman Allah, kita mengaitkan apa yang dikatakan oleh Musa, lalu kita melihat apa yang tertulis dalam kitab Kejadian, panjangnya umur manusia tidak mencapai 1000 tahun, bahkan tidak bisa melebihi 1 hari. Tidak sampai. Ini adalah gambaran dari pendeknya durasi hidup kita. Itulah kualitas hidup manusia. Pendek, singkat, dan diisi dengan gelisah, khawatir, kegalauan hidup memenuhi seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita perlu untuk setiap hari kita dekat dengan Tuhan. Mengapa? Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini rapuh dan tidak panjang, begitu singkat, begitu pendek, maka apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kualitas hidup yang jelek ini, yang tidak baik, yang begitu rapuh? Apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajar kepada kita. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka ditulis di dalam Mazmur 92. Ya, ini yang harus kita lakukan untuk mengubah kualitas hidup kita. Mazmur 92 mulai dari ayat yang ke-12. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Perhatikan baik, pada masa tua pun masih berbuah orang benar. Ya, terbalik dengan kodrat hidup manusia yang rapuh itu. Yang makin tua, mestinya makin tua dimakan oleh usia, hidup kita digerogoti oleh penyakit karena makin hari makin tua. Ya, mestinya makin tua makin tidak produktif. Tapi Alkitab menulis bahwa orang benar yang tertanam di pelataran Allah, orang benar yang tertanam dekat dengan Tuhan, yang hidupnya ada di dalam habitatnya Allah, hidupnya ada di dalam habitat rohani, dia akan bertumbuh, berbuah dalam kelimpahan, menjadi gemuk, segar, bahkan sampai masa tua pun dia masih menghasilkan. Luar biasa. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab telah menunjukkan kepada kita jalan untuk mengubah kualitas hidup. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu kekuatan yang luar biasa. Dia bagaikan gunung batu. Kalau kita rapuh, Tuhan kuat. Kita lemah, Tuhan kuat. Ya, di dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian kita berjalan. Tapi ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, yaitu si gunung batu itu kekuatan kita, maka saudara dan saya berpijak di atas dasar yang firm, dasar yang solid, dasar yang tidak mudah digoncangkan. Wow, luar biasa. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, tidak ada satupun dapat menggoncangkan hidup kita. Kalau saudara dan saya dasar hidup kita berpijak di atas firman Allah, membangun kehidupan kita dalam rohani yang luar biasa, maka saya percaya tidak ada satupun mampu untuk menggoncangkan hidup saudara dan saya. Ini kekuatan firman Allah. Maka saudara, pelajaran yang kita peroleh untuk mengubah kualitas hidup kita yang jelek ini, yang terlahir dari kodrat manusia yang lemah, bahkan akibat dari benih dosa yang bekerja dalam hidup manusia, yang menjauhkan kita dari kekekalan, firman Allah berkata, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Katakan amin. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya berkata, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Kalau Anda bertumbuh di luar Tuhan, habis. Kalau Anda bertumbuh di luar Tuhan, selesai. Tapi kalau Anda bertumbuh, tertanam di pelataran Tuhan, tidak ada orang yang dapat menggoncangkan hidup saudara. Malahan makin tua, kita berbuah lebat. Haleluya. Saudara, ini yang dicari oleh manusia. Ini yang dicari, dikejar oleh manusia. Apa? Orang menginginkan supaya kehidupannya makin hari makin tua, bisa makin hari makin kuat. Ya, di iklan ditulis jual obat kuat. Ya, di iklan ditulis bagaimana caranya untuk menghilangkan kerut pada wajah. Karena kita berusaha melawan kodrat manusia yang makin hari makin tua, makin jelek. Ya, ada iklan ditulis bagaimana supaya stamina kita tetap sehat kuat. Tapi toh kalau kita makin tua, ada saja kelemahan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, orang penglihatannya terganggu, pendengarannya tidak lagi baik, ya, berpikir sudah mulai lemah, kita tidak bisa mengingat, bahkan sesuatu yang tadinya kita ingat tiba-tiba hilang dari memori kita. Itulah manusia yang rapuh, yang terbatas, yang tidak bisa lagi kita andalkan hal-hal yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu kita perlu memindahkan hidup kita dari di mana habitat kita penuh dengan dosa, habitat duniawi, kita pindah kepada habitat rohani. Kenapa harus habitat rohani, pendeta? Sebab di sana ada kelimpahan, sebab di sana ada berbuah-buah, sebab di sana ada pertumbuhan, sebab di sana engkau bisa tetap menghasilkan, bahkan di masa sukar engkau tetap menghasilkan. Rahasianya karena tertanam dengan Tuhan. Orang yang tertanam dengan Tuhan tidak mudah galau. Orang yang tertanam dengan Tuhan di atas gunung batu yang kuat itu, dia tidak gampang ditakut-takuti. Tidak gampang dibuat khawatir. Tidak gampang kehilangan sejahtera. Tidak gampang kehilangan sukacita dari raut wajahnya. Sebab apa? Dia membangun kehidupannya di atas gunung batu, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Saudara, pada hari ini engkau ada di rumah. Tuhan sementara mengalamatkan firman Allah ini kepada saudara. Dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berdiri pada hari ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau hidup saudara. Dia memberikan kepada Anda satu tawaran. Mau hidup di posisi Anda pada hari ini yang rapuh, atau berpindah kepada kekuatan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita percayai. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi kekuatan orang percaya. Apakah kita mau terus-terusan hidup dalam kegalauan? Kalau orang hidup galau, setiap hari mukanya tidak bisa ada senyuman. Dia akan hidup dalam kesedihan, murung, ya, kepala tertunduk, hidup penuh dengan air mata. Berbeda dengan orang yang hidup di dalam kekuatan Tuhan.
Di kualitas hidupnya kelihatan. Dia tidak gampang direbut damai sejahteranya. Dia tidak gampang dicuri sukacitanya. Iblis tidak gampang masuk dan merusakkan apa yang ada di dalam hatinya. Iblis tidak gampang untuk meracuni hidupnya. Sebab dia ada di dalam Tuhan. Itulah kekuatan kita, bertumbuh di dalam pelataran Tuhan. Oh, ini ternyata menjadi rahasia apa yang ditulis oleh Daud. Daud bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Kenapa Daud sukacita kalau diajak ke rumah Tuhan? Kenapa Daud senang kalau diajak datang ke bait Allah? Kenapa Daud bersukacita kalau hidupnya diarahkan datang kepada Tuhan di rumah Tuhan? Kenapa? Sebab firman Allah berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Anda berlama-lama nongkrong di rumah kopi, itu tidak memiliki faedah banyak dalam hidup kita. Anda berlama-lama nongkrong di tempat hiburan, di pinggir pantai, di tempat-tempat rekreasi, nongkrong di mall, nongkrong di tempat-tempat di mana engkau pikir bisa melewatkan masa suntukmu, kelelahan, kegalauan hidup. Itu semua adalah semu adanya. Tapi ketika engkau datang di rumah Tuhan, Dia angkat beban hidup kita, Dia angkat gelisah kita, Dia angkat ketidakpastian hidup kita. Sebab di dalam Tuhan ada kepastian hidup. Karena itu saudara, ditulis dalam ayat 16 tadi, dalam Mazmur 92 ayat yang tadi kita baca, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Nyandak putar balik Dia tidak tipu-tipu. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak licik menipu kita. Ya, ini bukan sekadar bunga kata-kata. Firman Allah bukan hanya sekadar bunga kata-kata untuk memberikan satu penghiburan, kekuatan yang sifatnya semu. Tapi firman Allah ini adalah kekuatan Allah yang mengubah kualitas hidup manusia. Kalau Anda imani apa yang dikatakan firman Allah, maka engkaulah orang yang berbahagia. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau dengarkan firman Allah, engkau diubahkan kualitas hidupmu. Tadinya orang rapuh sekarang jadi kuat, tadinya sakit sekarang sembuh, tadinya lemah sekarang dia kuat, hebat, luar biasa, kokoh di dalam Tuhan. Itulah kekuatan orang-orang yang tertanam di pelataran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, di tengah dunia yang diisi dengan penyakit khawatir, penyakit galau gelisah, kita harus tampil berbeda. Kita harus ada di rumah Tuhan. Hari Minggu begini, jangan sampai ada orang tidak memulai hidupnya di pelataran Allah. Jangan sampai ada orang di hari Minggu begini tidak ibadah. Jangan sampai ada orang sementara hamba Tuhan firman Allah, engkau ada di dapur lagi minum kopi. Jangan sampai engkau pada saat ini sementara firman Allah dicorongkan, dikumandangkan, diberitakan kebenaran dari atas menara gereja, disampaikan kebenaran firman Allah, tapi engkau ada di bawah pohon cuma tidur-tidur. Apakah itu caranya kita mengubah kualitas hidup kita? Saudara, kita harus tampil terbalik dengan keadaan fenomena dunia ini yang rapuh, yang gelisah, yang tidak kuat. Mulailah untuk mengawali jalan hidupmu di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada kepastian, di rumah Tuhan ada kekuatan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan semangat dan mengubah jalan hidup kita dengan firman Allah ini. Karena manusia tidak sanggup untuk mengubah persoalan-persoalan hidupmu. Hanya firman Allah, hanya Tuhan yang mampu. Firman Allah berkata, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Firman Allah mengubah hidup kita. Firman Allah mengubah kualitas hidup yang jelek ini, mutu hidup kita yang jelek menjadi bagus. Oh saudara, walaupun dunia ini berkata kepada kita bahwa persoalan rohani ini terbatas sifatnya, tidak memberikan faedah, ya, tetapi kita
tetap beriman sungguh kepada Tuhan karena kita percaya dunia ini diatur oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan tahu detail hidup kita. Dia tahu bahkan satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Oh, hebatnya Tuhan kita, Dia tahu bagian yang paling kecil dalam hidup Anda. Saudara, kalau hidup Anda terbatas, serahkan kepada yang tidak terbatas. Kalau hidup Anda rapuh, tidak kuat, serahkan kepada yang maha kuat dan maha kuasa itu, yaitu Tuhan. Kepada Dia kita berpaut, kita berpegang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, satu ayat lagi yang ingin saya baca. Dalam 2 Korintus pada pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kata baru di dalam ayat ini bukan sesuatu seperti televisi Anda rusak lalu diperbaiki, cuma diganti transistornya, cuma diganti resistornya, cuma diganti bagian ini bagian itu komponen secara elektronik di dalam rangkaian elektronik dalam TV itu. Lalu tetap TV ini dikembalikan kepada Anda. Bukan begitu. Tapi kalau Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, itu baru betul, saudara. Ya, Tuhan mengubah cara pikir baru, hidup kita menjadi baru, hati kita baru, cara Dia bergerak, cara Dia berespon, itu jadi baru. Ya, oh tapi pendeta kita pe suami biar di hari-hari di gereja nyanda juga dia, no. Ya berarti dia tidak sungguh-sungguh. Oh istri saya pendeta, aduh dia melayani, dia jadi WL-nya, jadi singersnya, dia khotbah di kaum ibu, ya dia pengurus di di kolom, di komsel, di rayon, ya di gereja dia pengurus, tapi dia lakukan begitu. Iya karena dia tidak diubahkan sepenuhnya. Tapi kalau orang membiarkan hidupnya diubahkan oleh Tuhan sepenuhnya, dari pikirannya, dari hatinya, hidupnya, cara dia bertindak diubahkan oleh Tuhan, luar biasa. Orang yang mengalami perubahan kualitas hidup adalah orang yang membiarkan hidupnya dijamah oleh Tuhan. Orang yang membiarkan hidupnya Tuhan ubah. Jadi orang bawa hidup ini, kita bawa hidup kita ke tangan Tuhan, tangan yang tepat. Kalau Anda ingin merubah gigi Anda, bawa kepada dentist, ya, bawa kepada dokter gigi, ya. Kalau Anda ingin supaya penglihatan Anda jadi baik, datang ke ahli dokter mata, ya, ahli penglihatan, ya. Kalau Anda ingin supaya mobil Anda mesinnya jadi bagus, maka kita bawa kepada montir mobil. Tidak mungkin kalau mobil kita rusak bawa ke dokter gigi. Tidak mungkin kalau gigi kita yang lobang, ya, ditampal oleh tukang las yang biasa bikin pagar. Tidak bisa. Kita bawa ke ahlinya. Ahli dari segala ahli, yang tahu persis siapa saya, siapa saudara adalah Tuhan. Maka kita bawa hidup kita untuk mengubah kualitas hidup kita, bawa kepada Tuhan. Jangan bawa kepada manusia. Bahkan seorang hamba Tuhan pun terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Dia mampu untuk mengubah kualitas hidup seseorang. Hari ini kita menginginkan perubahan di dalam Tuhan. Dia mengubah hati kita seputih hati dari Tuhan. Dia mengubah hati kita yang kotor, hati kita yang rapuh, hati kita yang penuh kekhawatiran. Tuhan ubah menjadi hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang bisa diandalkan hanya Tuhan Yesus. Kekuatan di dalam hidup kita. Maka saudara kekasih, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau hidup kita seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab, kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur pada pasal 62 ayat pertama. Mazmur 62 pada ayat yang pertama. Tulisan firman Allah berkata begini, untuk pemimpin biduan,
Menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ada kekuatan, ada keselamatan, ada ketenangan ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau hidup Anda jauh dari Tuhan, hidup Anda tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada keselamatan, tidak ada kekuatan, tidak ada jaminan masa depan. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, jangan dekat dengan pejabat. Pejabat itu selesai periodenya, habis Anda. Ya, pejabat itu nanti lewat digantikan oleh pribadi yang lain, maka Anda selesai. Jangan dekat dengan manusia. Manusia pun itu terbatas memberi pertolongan. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, pasti ada pertolongan, ada kekuatan, ada pengharapan. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Bergantung dengan firman Allah. Ingin melihat masa depan yang baik, kualitas hidup yang baik, banyak bergaul, intimasi dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Maka saya mengakhiri firman Allah ini dengan satu kesimpulan hidup. Kalau kita manusia lahir dari seorang perempuan, hidup umur kita singkat, pendek, dan diisi dengan kegelisahan. Mari yang jelek ini, mutu hidup kita yang jelek ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengubah yang jelek jadi bagus. Tuhan ubah, ya, segala sesuatu yang rapuh dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan, dia jadi kuat kembali. Apa rahasia kekuatan orang percaya? Cuma dekat dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda akan banyak mengalami kerapuhan, kejatuhan, kehancuran, kebinasaan. Habis kita. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, ada kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ada pengharapan, ada kekuatan. Karena apa? Tuhan bekerja bahkan sampai masa di mana kita tua. Firman Allah berkata, ada terus pertumbuhan. Kita menghasilkan. Maka rahasia pada hari ini, dekat dengan Tuhan. Dia mampu mengubah hidup kita. Dia mengubah hati kita. Tundukkan kepalamu. Katakan, Tuhan, ubah hatiku. Tuhan, ubah hidupku. Tuhan, ubah banyak hal yang tidak bagus dalam hidupku. Kalau Anda lemah di telinga pendengaran, tidak bisa dengar apa-apa, telinga Anda tipis, ya, tidak bisa dengar apa-apa, minta Tuhan jamah telinga yang terbatas, yang lemah ini. Kalau Anda lemah di pikiran, mudah terintimidasi, mudah takut, gelisah, khawatir, bilang, Tuhan, jamah pikiran saya. Kalau Anda lemah di perkataan, perkataan kita ini diisi dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Mulut kita kotor, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata sia-sia, makian, kutukan, umpatan, sungutan. Biar Tuhan jamah perkataan kita. Kita bicara firman Allah, kita keluarkan kata-kata yang membangun semangat, kekuatan secara rohani. Tuhan jamah mulut saya. Kalau Anda lemah secara rohani, Anda mulai undur dari Tuhan, tidak memiliki lagi rasa kepekaan. Banyak orang berkata, pendeta, saya tidak rasa lagi apa-apa, saya kehilangan cinta mula-mula. Cinta kepada Tuhan, kasih kepada Allah hilang. Anda minta Tuhan jamah hidupmu. Tuhan ubahkan hati yang kotor, diubah